seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan hadirin wal hadirat. Utamanya beberapa ulama yang hadir, Jami'il Asyatid, yang saya hormati dan saya muliakan aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, utamanya etis tempat yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan malam ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di tempat yang sangat barokah. Ialah tempat pengajian yang diadakan oleh warga besar Bapak Sundah dengan Bapak Juwaili bersama keluarga Mbak Ija dengan Mbak Muhriyah. Dan kebetulan malam ini mengadakan beberapa acara, antara lain ialah mengadakan haul dari almarhumat yang sudah mendahului kita. Roh yang disebut tadi antara lain ialah Bapak Matlidin dengan Bapak Rasuki, pun juga almarhumah Ibu Sandia, mungkin dengan beberapa arwah yang malam ini dikholeh, diselamatin, diperingati lekolnya. Mudah-mudahan seluruh apa yang disumbangkan oleh kita dari doa dan sedekah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata masih ada dari kelakuan dosa-dosa yang masih belum diampuni, mudah-mudahan dengan adanya peringatan malam ini, apalagi mengadakan pengajian, itu seluruhnya diampuni segala dosanya, sehingga nanti di hadapan Allah dapat rahmat Allah, betul-betul surga tempatnya. Amin. Allahumma. Begitu juga malam ini memperingati Maulid. Di bulan Maulud ialah memperingati Maulid. Bulan Moloten yang Madura abadaki peringatan Maulid. Betul-betul kaula sareng para panjenengan sedaya ikut serta sama-sama senang. Walaupun masih belum kita mengadakan Maulid, tapi rasa senang sama-sama nanti kita oleh Nabi kita diberi syafaat di yaumil utma yaumil qiyamah, sehingga bersama Nabi kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak usah panjang-panjang karena sudah kita kenyang. Biasanya kalau kenyang itu udah begituan, kalau lapar ya. Tapi kita sebagai umat Islam yang iman terhadap Allah, apabila ada tausiah semacam itu, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bertambah banyak, bertambah panjang, itu bertambah lapar. Ini kalau iman. Kalau imannya sedikit bertambah banyak, itu bosan. Jadi takut banyak yang kurang imannya kuat, jadi adanya pengajian tidak usah banyak. Yang penting kita bisa mendapat barokah dan manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau kita selalu memperingati Maulid tiap bulan Maulid, moloten, amoloten, kalau kita molot kapanpun saja boleh, walaupun bukan bulan Rabiul Awal. Kalau Maulid itu kedepatan dari bulannya.
Jadi mun bola panjenengan amolot dan begilawai oleh siang malam malah Rasulullah sering mengadakan molot menghormati kelahirannya setiap hari Senin. Hari Senin Rasulullah itu menghormati kelahirannya sampai Rasulullah itu berpuasa hari Senin. Disunatkan oleh Rasulullah terhadap umatnya berpuasa hari Senin, itu sunnah. Hari Kamis amal kita 1 minggu itu dicatat yang banyak berapa, yang berapa banyaknya yang baik, berapa banyak yang jelek, itu dijumlah ditulis hari Kamis. Dari itu perlu kita dalam kehidupan selalu amal yang baik ditambah-tambahkan, amal yang jelek kurang-kurangin. Banyaklah berzikir terhadap Allah, istighfar, saling minta maaf sesamanya. Idkhulu surur fi qulubil mu'min, biar kita nanti di hadapan Allah sebelum kita mati bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah akhirnya kita surga tempatnya. Amin. Allahumma amin. Maka memperingati Maulid kita merasa bangga. Bukan hanya sebatas bangga, harus selalu bangga bahwa punya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat terhadap seluruh umatnya. Jangankan cuma hanya umatnya sendiri, umatnya nabi-nabi yang lain mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan memberi syafaat cuma hanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Selain daripada itu enggak ada satu nabi selain Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat, apalagi terhadap umat-umat yang lain, walaupun pada umatnya sendiri itu tidak bisa memberi keistimewaan, memberi syafaat. Justru karena itu jangan cuma hanya sebatas bangga, bahkan lebih kita bangga mempunyai Nabi kita, Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Sehingga Rasulullah Nabi Muhammad itu berkata dalam sabdanya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bisa mengucapkan sholawat, barang siapa yang bisa mengucapkan sholawat satu saja mengaku umatku, maka nanti oleh Allah SWT diberi rahmat 10 rahmat. Sedangkan kasih sayangnya Allah jangan sampai 10, satu saja itu bisa nanti kita selamat di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin. Maka jangan aras-arasan, jangan segan-segan, kita selalu banyak baca sholawat. Sholawat yang panjang boleh, sholawat nari. Sholawat yang agak pendekan sedikit, sholawat munjiat. Sholawat yang lebih pendek ya sholawat Jibril, sholawat rahmat. Sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Merasa senang terhadap Nabi. Sedangkan Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, beberapa malaikat berselawat. Cuman hanya sholawat itulah sholawat. Apalagi khusyuk niat ibadah. Walaupun enggak khusyuk dan niat ibadah, tetap itu diberikan rahmat, tetap dapat rahmat. Cuma hanya selalu. Kalau seperti sembahyang harus khusyuk. Kalau seperti ngaji harus khusyuk. Begitu juga amal-amal yang lain harus khusyuk. Tanpa ikhlas ditolak oleh Allah.
Tapi kalau selawat, apalagi khusyuk, apalagi ikhlas, walaupun nggak ikhlas tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah terhadap Nabi dengan selawat dan salam. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kata. Kalau kita baca kitab ngaji, Allah berselawat bukan seperti kita. Malaikat berselawat seperti kita, orang mukmin berselawat seperti kita. Allah itu yang nerima selawatnya. Bukan Allah membaca selawat, yang nerima selawatnya. Kalau kita ngaji kitab, ngaji kitab tafsir atau ilmu tafsirnya, ilmu hadis ada ilmunya sebenarnya. Makanya jangan sekali-kali kita melontarkan hadis atau melontarkan Al-Quran kalau tidak ada ilmunya. Karena hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang maudhu, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang tidak sahih. Harus tahu, harus belajar dulu. Begitu juga baca Al-Quran, harus tahu tafsirnya, harus tahu pada ilmu tafsirnya, begitu. Sehingga Rasulullah bersabda dalam satu hadis, kata Rasulullah, "Man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu finnar." Barang siapa yang menafsirin Al-Quran dengan otak kehendaknya sendiri, tidak pakai ilmu tafsir, falyatabawa maq'adahu finnar, maka hendaklah orang yang menafsirin Al-Quran dengan akalnya sendiri, kehendaknya sendiri, tidak pakai ilmu tafsir, maka tempatnya yang pantas ditobloskan ke dalam api neraka. Maka hati-hati ya, melontarkan Al-Quran, Al-Hadis. Harus musyawarah dulu, harus kita lihat dulu, begitu. Jangan cuman hanya kadang-kadang kita dapat di YouTube, di Facebook, di TikTok segala macam, atau cuman hanya diterjemah. Harus kita belajar sebenarnya. Ada di tempat belajarnya guru-guru ngaji atau madrasah atau lebih-lebih pondok-pondok pesantren. Harus matang dulu. Kalau berbicara, siapa yang tidak tahu berbicara? Tahu semua kalau berbicara. Tapi salah benarnya itu yang harus kita hati-hati. Kalau salah jangan sampai dilontarkan. Kalau yang benar, kulil haq walau maron. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Karena pahit inilah kalau jodoh itu yang bisa jadi sembuh pada penyakit-penyakit. Sepertinya jamu. Kalau kita ingin jamu itu kan pahit. Masa ada jamu itu manis? Pahit. Tapi kalau jodoh muncuduk menjandang batu, insya Allah terjadi beres. Jadi kulil haq walau meron, walaupun pahit rasanya tetapi benar, mari telan sungguh-sungguh oleh kita, insya Allah akhirnya kita jadi orang benar. Amin Allahumma amin. Kalau sudah jadi orang benar, apalagi orang yang sudah mempunyai gelar yang tinggi, gelar presiden yang tinggi, gelar DPR kan termasuk hebat, orang yang hebat. Gelar bupati kan tinggi, sampai gelar kepala desa atau bapak lurah, atau sampai itu ke RT. Begitu juga seperti kita ya. Tetapi caranya benar, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kebenarannya itulah yang menjadi ketenangan dan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia sampai ke alam akhir. Amin Allahumma amin.
Inna syirka yahdi ilal jannah wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya benar itu menunjukkan atas kebaikan. Sesungguhnya baik daripada kebenaran itu menunjukkan selamat masuk surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan atas kekurangan. Curang dari kedustaan menunjukkan celaka dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kata Rasulullah. Maka dengan cara apapun kita harus benar, saudara. Kalau kita benar, bukan hanya di dunia yang kita tenang, yang selamat sampai ke alam akhirat. Dengan kebenaran itu insya Allah dapat barokah. Dengan keberkahan itu surga tempatnya. Amin Allahumma. Makanya dengarkan malam ini, hasil tidak pasti barokah, untung tidak pasti barokah, bahagia tidak pasti barokah, tapi barokah pasti hasil, barokah pasti untung, barokah pasti bahagia. Betul? Apalagi banyak, walaupun sedikit, kalau barokah itu mengandung atas kebaikan seterusnya, dapatnya dari kebenaran. Inna syirka yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu yang semacam itu sehingga kita menjadi orang solehin dan solehat. Amin Allahumma amin Allahumma. Memperingati maulid yang harus kita menjadi tauladan ialah Nabi kita Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Justru karena itu kita harus senanglah terhadap Allah, ikuti Nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang harus kita menjadi panutan yang baik ialah Nabi kita Nabi Muhammad. Pokoknya apapun kita yang dilaksanakan, lebih-lebih akhlak kita, mari kita harus tiru akhlak Rasulullah. Satu saat ada sahabat itu datang terhadap salah satu istri Nabi. Wahai Ummul Mukminin, akhlak Nabi kita, akhlak Rasulullah Nabi Muhammad itu akhlak apa? Maka salah satu dari istri yang menjawab, akhlak Rasulullah ialah akhlak Al-Quran. Apabila kita selalu akhlaknya itu ikut Al-Quran, jadi apapun saja kembalikan pada Al-Quran, diatur oleh Al-Quran, itu kalau diikuti namanya orang berakhlak. Kalau lepas dari Al-Quran, itu namanya orang tidak berakhlak yang baik. Maka perlu akhlak itu Al-Quran. Seluruh tata kehidupan kita ini harus atur dengan Al-Quran. Kalau tidak tahu belajar Al-Quran, kalau belajar itu enggak bisa karena sudah terlambat, dengarkan yang namanya Al-Quran. Kalau mendengarkan Al-Quran, telinganya itu tuli, enggak bisa mendengarkan, alias kupek. Senanglah terhadap Al-Quran. Senang terhadap Al-Quran sama dengan orang yang bisa membaca Al-Quran karena senangnya. Betul? Kalau lepas dari Al-Quran, lepas dari keselamatan. Kalau selalu kita ikut Al-Quran, maka tetap kita selamat karena Al-Quran. Betul? Makanya Rasulullah itu bersabda dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah la safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, belajarlah Al-Quran, dengarkan Al-Quran, senanglah terhadap Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu datang nanti terhadap orang si pembacanya, yang belajar, yang mendengar, yang senang di hari kiamat, memberi syafaat terhadap orang yang membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah kita jadi selamat nanti di hadapan Allah. Amin.
Maka peringatan Maulid malam ini kita sebagai umat Nabi senanglah terhadap Allah, ikuti Nabi kita, insya Allah Allah senang terhadap kita. Kalau Allah senang terhadap kita, maka kita jangan ragu-ragu, pasti seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Allah. Dengarkan walaupun sedikit. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad surat baki dari Nabi Muhammad ke umat benda ke kaum. Katakan Muhammad, kalau memang sungguh-sungguh engkau senang terhadap Allah, mari tidak ada jalan keluarnya kecuali ikutin aku. Ikutin apa yang datangnya dari aku. Ini kata Rasulullah. Kalau memang kamu mengatakan bahwa dirinya senang terhadap Allah, kalau memang kamu mengikuti aku, betul-betul Allah senang terhadap kamu. Kalau ikut terhadap Nabi dengan sekuat tenaga, saudara, sampai di mana sekuat tenaga kita ikut terhadap Nabi. Andai kata tidak mampu, jangan dipaksa, saudara, walaupun ibadah. Betul. Sampai di mana kemampuan kita. Pasti saja yang mampu cuma hanya Nabi. Selain daripada Nabi nggak mampu. Apalagi cuma hanya kiai, apalagi cuma hanya ustaz, apalagi cuma hanya ulama, apalagi cuma hanya habib, saudara. Gak ada kemampuan itu. Yang mampu cuma hanya Nabi, karena Nabi itu maksum. Justru karena itu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa pada seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Sampai di mana kemampuannya? Sampai di mana kemampuan kita? Itulah yang harus kita laksanakan. Kalau tidak mampu, jangan laksanakan. Nanti ibadah itu rusak. Betul? Ya. Jangan telan terus kalau tidak mampu. Andai kata oleh guru kita, oleh orang tua kita, kalau ingin kaya, bacalah sholawat nariyah 35.000. Apalagi 35.000, 1.000 saja insya Allah tidak akan mampu. Betul? Kalau diijazahkan oleh siapa? Oleh gurunya atau orang tuanya, jawablah dengan jawaban insya Allah kalau mampu. Dan tidak ada sholawat nariyah itu jadi kaya, saudara. Kalau diberi doa kaya, jangan percaya. Yang menjadi kaya itu bukan bacaan sholawat, bacaan Al-Quran, ibadah kita itu bukan untuk kaya itu. Untuk keselamatan, untuk kebahagiaan di dunia sampai ke alam akhir. Kalau untuk kaya harus kita berusaha dengan baik supaya dapat barokah, dapat manfaat. Tapi berusaha itu tidak memestikan kaya. Betul. Cuman banyak orang yang berusaha jadi kaya. Siapakah yang memberi kaya? Ialah Allah Subhanahu. Apalagi kita berusaha, walaupun tidak berusaha, kalau Allah itu memberi kaya terhadap kita, siapakah yang bisa menghalangkan? Tidak ada, saudara. Maka yang memberi kekayaan ialah Allah. Bahkan dikit itu cuma hanya sebatas ibadah terhadap Allah. Betul? Kenapa boleh saya laku? Saya laku tak mesti hasil. Bahkan banyak orang pedagang-pedagang hitungan jeruk rugi. Betul? Iya, saudara. Maka tidak memastikan kaya.
Gitu. Cuman kebanyakan yang sukses itu daripada usaha kita. Maka bukan usahanya yang memberi kekayaan kecuali Allah Subhanahu. Maka mintalah kaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kaya. Ya Allah, mudah-mudahan diberi kekayaan Allah, mudah-mudahan diberi kekayaan oleh Allah. Apalagi kita berusaha, apalagi saya berusaha, walaupun tak berusaha, berilah kekayaan untuk beribadah terhadap Kau ya Allah. Lah minta Allah seperti terus. Ya balik beri alhamdulillah, beri pasal. Asyukru alal mawjud wa sabru alal maqud. Syukurin apa yang ada, sedikit syukurin, apalagi banyak harus lebih bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan memberi musibah terhadap kita, tidak akan memberi bala terhadap kita, tidak akan memberi adab terhadap kita kalau kita selalu menambahkan syukur dan menambahkan iman terhadap Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kita pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai iman terhadap Allah, maka gampang Allah memberi musibah, bala atau adab terhadap kita. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, tidak pandai-pandai kita beriman, maka banyak musibah, bala, adab yang diturunkan terhadap kita. Kalau kita malam ini berbicara, ada orang celaka, itu sudah nasib dari Allah. Orang yang selamat, itu takdir dari Allah. Kalau ada orang masuk surga, itu karena maunya sendiri. Kalau kita masuk neraka karena sama-sama maunya sendiri. Jangan menyalahkan Allah. Allah itu mengajak rahmat, mengajak masuk surga. Cuman kadang-kadang umat Nabi itu mau masuk surga, mau masuk neraka. Mau masuk surga, tidak mau dimasukkan dalam surga. Ada kira-kira beda lagi. Jangan jawab nggak mau boleh apa dia jawab. Beda kalau. Maka perlu saudara pengajian yang sangat sederhana malam ini harus didengarkan. Yang terakhir, tidak usah banyak. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, tidak bisa diganggu-gugat saudara. Karena Rasulullah itu termasuk sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatadah, apalagi Al-Quran pasti kebenarannya ini nabati. Ini nabati. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran ialah benar. Jangan selalu kita ragu-ragu dalam kebenaran Al-Quran. Makanya harus kembali akhlak Al-Quran. Rasulullah bersabda, ini terakhir. Rasanya banyak. Kemarin minta terakhir bunga saya butuh. Dia tak orang jadi beri. Dengan matura setelah aku belas kita kotak. Kan matura dah. Kita ada akhlak matura ni kakek kata tapi akhlak saya. Ada akhlak dari orang matura pada kita. Dari setunya pada kita. Ada. Dulu pernah ke Mekah, paling ada kalau kalian kayak di orang Arab. Lalu itu mau biayain, cari kapan makan ke Mekah. Di sahabat itu empok biayain. Makan. Aduh pas ngandel lagi biayain, kapan kening takut, ada langsung marah. Ini orang mendatang setan. Maka yang dibawa kiai itu, ya kalau diperlukan, kalau tak diperlukan, itu merupakan gelar, saudara. Jadi kapan tak sama di kiai, Pak. Kalau seperti Ustaz itu gila kawan seperti Habib. Nah, itu namanya nafsu. Nah, justru karena itu mari dengarkan ini yang terakhir ya, untuk memperingati Maulid. Rasulullah bersabda, dengan kasih sayangnya Rasulullah terhadap kita, Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasulullah begitu saudara. Tapi dengarkan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umat
sekabinatan umat yadkhulunal jannah, akan masuk seluruhnya ke surga. Ini kata Rasulullah, sekabinatan umat pasti bakal masuk ke surga. Sekebater orang yang umat Gusti Nabi Muhammad yang mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senang terhadap Allah, ikutin Nabi, maka itu namanya umat Nabi pasti akan masuk seluruhnya ke surga. Jangan khawatir saudara, insya Allah ini semuanya umat Nabi yang akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Ya Pak Eva masuk ke darah ketika sedekci atau dirundin pakun ke suarga yang membi sejak masuk ke darah. Amin Allahumma amin. Kalau bisa jangan ke neraka, mencoba hanya lebet tak benar kerja masuk Glennon neraka tak boleh masuk. Ini Rasulullah yang berkata, sabdanya Rasulullah saya ulangi, kullu ummati, semua umatku, setiap umatku pasti akan masuk seluruhnya ke surga. Amin Allahumma amin. Ini Rasulullah yang berkata. Tapi katanya Rasulullah teman hanya bukan sampai di sini, diteruskan oleh Rasulullah. Bagaimana terusan dari hadis ini? Rasulullah itu meneruskan dalam katanya, dalam sabdanya, illa man aba, kecuali mengaku umatku tapi dimasukkan dalam surga tidak mau, tidak akan dipaksa oleh Nabi karena tidak mau. Rasakan sendiri, ini namanya pengajian, betul? Betul. Saya bukan kasar, cuman hanya nyari. Mulai orde baru ke khusus, dan hanya nyari. Mentek penyaring itu kok berdesa agak semua kupak, tapi wah aja. Bentar karena kasihan kita, saudara, kasihan terhadap aku, kasihan terhadap sampean, saudara. Ini kenangan-kenangan saya bawa Al-Quran dan Hadis kemana-mana. Malam ini sekarang saya mengadakan pengajian. Insya Allah malam Kamis itu disampit saya 1 minggu. Insya Allah paling sedikit itu berapa hari? Kira-kira 5 hari. Paling lama ialah 1 minggu. Setelah itu bersambung di Madura. Terus menerus siang malam, saudara. Nama boleh nih kamu Rasul, banyak orang bin kabin, segala macam mantan, segala macam akholan, serta syakuran segala. Mestinya dan kalau mau istirahat tapi tak ibadah pergi sehat terus sakit. Alhamdulillah banyak yang senang king beda dia saya tak senang. Di jalan yai nyaman lah, gila saya tak senang pada kiai. Saya tak senang pada kiai. Rintani kan pada rintani, ringtekan pada ringtekan, pejabat pada pejabat. Ini kan beda di mantan setia Dewan Perwakilan Rakyat. Amin Allahumma amin. Niat untuk mensejahterakan rakyat, bukan niat untuk mensengsarakan rakyat. Itu namanya DPR yang baik. Amin Allahumma amin. Doakan saudara kembali ke kita. Tidak lagi. Tidak lopang lo. Doakan pelong molos. Kerja lopang lo lah tua aki pak lah keluar lagi itu tak untuk sampai. Bisa untuk sampean paman masuk kantong abaran melakukan itu. Janji ialah hutang tidak dibayar. Nanti kalau mati diikat oleh si malaikat di dalam kuburnya. Lah antem ben malaikat. Ini kerja boleh kerokeng nggak bener. Silakan. Tapi mudah-mudahan adil dan jujur. Amin. Amin Allahumma. Niatnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensengsarakan rakyat. Karena ini jadi wakil rakyat, tidak tiba-tiba bawa rakyat ke lihat di Makassar itu menjadi contoh. Lihat lagi itu di Jakarta. Mun kau lebih pacingan andi hapi dengan balikan lah apa yang terjadi? Yang mudah-mudahan tidak sampai ke kota Waringin Barat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan selamat yang ada di sini di lebih Madura Pancor khusus ini mata pada selamat sudah jauh. Amin Allahumma. Ya kembali Pancor Pak.
Jualan mayoritas pancol. Dan kalau lama tahu segerangkong dan ini kesenang lagi. Nah, terima kasih atas pengorbanannya, terima kasih atas penghormatannya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Allahumma. Ini kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata, setiap umatku pasti akan masuk seluruhnya ke surga illa man aba, kecuali mengaku umatku tapi tidak mau dimasukkan dalam surga. Ampun, nyerang tapi. Gimana aja deh sampean. Bebe dengan aku mentang Nabi tinggi masuk ke surga bataki. Bebe deh. Ada jangan sampai. Jangan sampai. Apa jawaban kata Nabi? Illa man aba, kecuali suka sendiri. Satu saat sahabat itu suan dengan Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira kalau mengaku umatmu pasti seluruhnya ingin masuk surga. Bagaimana kata Rasulullah? Enggak sahabat, itu ada mengaku umatku tapi tidak mau dimasukkan dalam surga. Karena Rasulullah itu yang berkata, maka sahabat tidak melawan terhadap Rasulullah. Kalau memang ada, saya ingin tahu ya Rasulullah, kayak siapa orangnya. Tidak beda. Mas Mar, ini panas ke dompet tak pernah apa. Kerja ceter panas. Nah, jadi gue lagi ini saat ini kenangan-kenangan. Kira wama ya Rasulullah, seperti siapa orangnya? Saya ingin tahu ya Rasulullah. Setelah ditanya oleh sahabat, Rasulullah lalu menjawab. Kata Rasulullah, "Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa mengaku umat tapi taat terhadapku, itulah betul-betul umatku yang mau dimasukkan dalam surga. Amin. Allahumma. Tetapi sebaliknya, wa man asani faqad aba. Barang siapa mengaku umatku, batas selawat, sembahyang tapi durhaka, itu maksiat terhadapku, maka betul-betul umatnya tidak mau dimasukkan dalam surga. Innalillahi wa inna ilaihi. Ngaku umat, maca selawat. Tapi tak toro ke kanjeng Nabi Surabaya tak beda. Itu tandanya yang tidak mau masuk surga. Baca sholawat, baca zikir, mengadakan majelis, begitu juga sembahyang, disuruh sembahyang, maka dialah yang sungguh-sungguh ngaku umat Nabi tapi mau dimasukkan dalam surga. Kalau mau masuk surga karena ikut Nabi, itu karena kemauannya sendiri, karena kemauannya sendiri. Saya masuk ke surga, keng ende tibi masuk ke surga. Kalau ada umat Nabi itu masuk neraka, itu tidak mau masuk ke surga. Ke surga itu karena kemauan sendiri. Siapakah yang akan kita itu debat saudara? Tidak ada, karena dirinya sendiri yang mau. Harapa mik masuk ke surga karena ende tibi, harapa mik masuk ke neraka karena tak ende tibi masuk ke surga. Itu contohnya. Seperti sembahyang, disuruh sembahyang itu yang mau masuk surga. Disuruh sembahyang malah ingkar terhadap sembahyang. Sedangkan sembahyangnya itu tidak dilaksanakan, maka ingkar kewajiban sembahyang. Itu karena dirinya yang tidak mau masuk surga, itu karena maunya sendiri yang masuk ke dalam api neraka. Jadi pun pada saya tahu, jangan dikakin tak ada TV. Masuk asal. Berapa jam tak ada, malah ingkar kewajiban. Kemudian kapi ini, alhamdulillah, maku pada saya tahu, kemudian kapi kalau mari, nabeng aman, betul. Iya saudara, malah betul. Macam ini, wanita. Makanya ini, kalau ada seseorang suami istri, ini contohnya lagi.
suami istri, suaminya kasih sayang terhadap istrinya, istrinya itu menghormati terhadap suaminya, tidak main perempuan, tidak main laki-laki, cuman seterusnya itu menghormati dan kasih sayang terhadap istrinya sebagai suami istri, itu namanya ikut Nabi. Maka suami yang semacam itu, istri semacam itu namanya umat Nabi yang mau masuk surga. Kalau ada suaminya orang perempuan malah itu bermainan dengan perempuan lain, istrinya tidak dikasih sayangin, malah selalu salah istrinya, itu suami yang tidak mau masuk surga. Begitu juga perempuan selingkuh dengan laki-laki lain sedangkan suaminya tidak dihormati, maka itulah perempuan yang tidak mau masuk surga. Benar. Ada. Begitu juga pedagang yang jujur, petani yang jujur, pejabat yang jujur, yang mau masuk. Yang tidak jujur tidak mau masuk surga, masuk neraka karena kehendak sendiri. Maka itulah yang harus kita selalu diamatin, ada pengajaran semacam itu, sehingga Allah itu berkata dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau memang kamu itu senang terhadap Allah, buktikan ikutin aku. Kalau kamu mengikutin aku, maka Allah senang terhadap kamu. Kalau kamu itu sudah disenangi oleh Allah, kalau kamu sudah disenangi oleh Allah, maka seluruh dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun sama Nabi Allah kan patut selamat. Ini namanya. Begitu saudara. Makanya kau lewat panjenengan nikah mengucap senang Allah nurut Rasulullah. Taki Allah mak le senang dek kau lewat panjenengan sebenarnya. Mun Allah lah senang dek kau lewat panjenengan, maka kau lewat panjenengan isopor seperti natusana. Mulai isopor saya rasa mulainya. Pakun selamat kau lewat panjenengan andi bagian suara. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat berhasil, amin. Mudah-mudahan manfaat dan jadi barokah, amin. Harus kita seluruhnya jangan putus asa, walaupun kita setinggi apapun dosanya, misalkan selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, apalagi tidak masuk neraka. Walaupun masuk neraka, tetapi umat Nabi kita Rasulullah diberi salam Allah terhadap malaikat Jibril cuma disampaikan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad. Sebelum umatmu masuk surga, kamu perintah dari Allah supaya masuk surga duluan. Apa jawab Nabi? Umatku. Umat saya ada di mana? Umat saya ada di mana? Umat saya ada di mana? Umat saya orang Pancor itu ada di mana? Yang ada di Pangkelembut itu ada di mana? Sagak seleng-meleng umatku itu ada di mana? Ada di Nabi. Ya boleh kata nyebutnya mana? Sagak leng-meleng. Bukan paham. Sagak leng-meleng itu ada di mana? Sagak leng-meleng ada samolotan ribet tapi agak leng-meleng bener di mana? Aduh, bagaimana molotan mereka boleh berpasukan Korajo mau nandi. Ya saya tak pada andi, gak pakai kroni rokok serajo. Mau serajo kan ikan seojuk sombong.
Ditolak di Allah. Betul? Cok ujub, cok sombong. Andai kata kita sampai di mana kemampuan, kita andai kata ngundang 50 orang atau 10 orang cukup andai kata. Oh terlalu marah aja tapi akan totang. Kalau kita kena kapah, ngalar tamu yang senang kiot. Lebih baik tiga, tapi itu selawat pikir kamu mampu. Andai kata jadi orang fakir, orang miskin, mari kita moloten memperingati Maulid di bulan Maulid ini. Ada kata cukup 5 orang tetangganya undang, 1 orang ustadznya undang, tak cukup 1 orang, bukan sesebe, 1 keluarga aja 5 orang atau 10 orang, walaupun tempe dan tahu cukup. Yang penting kita gembira atau bahagia punya Nabi Muhammad, terlalu bangga sehingga selalu baca sholawat. Dengan sholawat itulah nanti akan disepakati oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Ummati. Malaikat Jibril, saya tidak akan mau masuk ke dalam surga kalau umatku masih ada di dalam api neraka. Kalau ada kata ada di dalam api neraka, keluarkan seluruhnya dari api neraka. Jadi apa orang masuk ke surga? Ya sehari kopi sedikit ngekir belum neraka jahanam. Saya agak lain meleng. Ntar pada selamat. Jangan boleh pada meleng. Boleh pada meleng ini mau kiai. Atau king bener ya. Mun oning kemelengan gula sampean tak kaya menjenggu. Saraan baru sampean meleng. Yang tak kebetulan. Itu apa? Ya berita lagi cek tahu cek alhamdulillah. Itu saja. Ya cari ini ngalain selera nak kiai politik radio nak kirim terus. Padahal asal ibu turun. Lebih bagus malah. An-nadhar ila wajhil alim khairun min alfi marasin tasaddaq biha fi sabilillah. Tebun kanjeng Nabi. Nah, boleh pasangan man habbal ulama habban nabi, man habban nabi habbar rasul, man habbar rasul kana Allah, man habballahu dakhala jannah. Barang siapa yang senang sembah terhadap ulama sama halnya senang terhadap nabi, dan barang siapa yang senang terhadap nabi sama halnya senang terhadap Rasulullah, dan barang siapa yang senang terhadap Rasulullah niscaya itu senang terhadap Allah, dan barang siapa yang senang betulan terhadap Allah pasti selamat nanti surga tempatnya karena senang. Amin Allahumma. Begitu juga melecehkan saudara dari ulama, karena pewaris Nabi itu bukan habib. Pewaris Nabi itu bukan orang tani, bukan orang dagang. Pewaris Nabi ialah orang-orang alim, itulah yang namanya ulama. Betul. Ustaz itu tidak pasti ulama, saudara. Kiai tidak pasti ulama, tapi ulama pasti kiai. Ulama pasti ustaz. Jadi mau tak ngaji cek sabutin kiai. Cek sabutin ustaz. Giliran ustaz dan kiai itu ulama, saudara. Betul. Ada enggak ada panggil kiai suamat ya silakan ketemu bertanya. Mat ilmu illa bita'allum. Tidak bisa mendapat ilmu kecuali harus belajar. Betul. Apalagi anak kiai. Walaupun anak bajingan, kalau ngaji insya Allah alim. Amin Allahumma. Ngadal terang kiai patah ngaji, abah surat tahlil ketemu berat. Maka jangan mencemarkan nama baik kiai dan nama ustaz itu sebagai lama. Ini kebaca lor tak mantap kamu, kan mun ahli pidato dengan leningan ini. Bagaimana umati setelah umati Rasulullah tidak mau masuk dalam surga kalau umatnya masih ada satu saja di dalam api neraka, apalagi banyak dibuari semua di dalam api neraka. Lalu lepas dari api neraka berbondong-bondong ikut nabinya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Namun Nabi kita Nabi Muhammad punya perasaan masih ada tertinggal di dalam api neraka. Tidak ada kata malaikat.
dalam hati saya. Tidak ada, sudah keluar semua ya Nabi Allah. Tidak ada. Sudah saya cari seluruhnya. Sampai ke tempat turun ke bukra mau bikin sampai saya kakak. Tidak ada sudah. Enggak, saya perasaan tidak enak itu. Perasaan saya tidak enak. Masih ada yang tertinggal satu. Wah, ini dulu tinggi sare-sare. Wah, bedo cocok. Gitu. Ini mordo itu. Pak kering panjang. Pak kursi tidur bi. Semuanya. Tujuh kali mata kunjung Nabi saya cari begelok tak boleh nyampe tadi. Ayo ditunggu oleh Nabi. Setelah seluruhnya keluar dari api neraka jahanam, di dalam neraka jahanam, baru Rasulullah bersama-sama dengan umatnya menjadi kepala rombongan sama-sama masuk surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang betul-betul menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang senang terhadap aku. Dan barang siapa yang senang terhadap aku, nanti pasti bersama aku sama-sama masuk surga. Amin Allahumma amin. Kalau makin sadar dimolokan dengan Pak Sunda Pak Jiwa ini dengan keluarganya. Bila panjenengan ikut serta pada senang, insya Allah berbondong-bondong sama-sama senangnya itu sama-sama nanti dengan Rasulullah masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sehingga kita berkumpul semacam ini sama-sama senang, tidak akan lepas, nanti akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa-rasa hikmah dari peringatan Maulid dan Haul itu cukup sekian saja. Mudah-mudahan jadi berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kehilapan dan kesalahan saya minta maaf dan terima kasih banyak pada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan dengan pengorbanan kita semua itu diterima dan diganti oleh Allah SWT yang lebih ikhlas dan lebih bersih dan lebih banyak, sehingga menjadi orang yang syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirat, jadi bahagia di dunia sampai bahagia dan di alam akhirat ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamu aqulu qawli hada wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dina kulli wa bi majidah.